Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wezi Putri Utami, NIM 2011-290045, kelas 4B, dosen pembimbing Ibu Heti Hospita MPD, mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia, tugas UAS. Baiklah, di sini saya membahas tentang teks argumentasi di SMP dan di SMA. Pengertian teks argumentasi. Teks argumentasi adalah bacaan yang memuat pengembangan paragraf dengan isi bacaan bertujuan untuk meyakinkan atau memujuk pembaca agar memiliki pemikiran yang sama dengan penulis. Penulisan teks argumentasi dapat berupa ide, gagasan, pendapat dengan disertai analogi, contoh penjelasan argumen yang kuat sehingga memuat pembaca. Ide pokok paragraf argumentasi berupa pendapat, ide atau gagasan penulis. Kemudian ide pokok tersebut diperluas yang menyertakan ulasan, pendapat dilengkapi dengan alasan logis. Sebagai penguat argumen, biasanya teks argumentasi juga dilengkapi dengan fakta-fakta aktual atau hasil penelitian. Dengan menyertakan alasan, fakta atau bukti tersebut diharapkan lebih dapat meyakinkan pembaca. Struktur teks argumentasi: pendahuluan, tubuh argumen, dan kesimpulan. Struktur teks argumentasi yang pertama, pendahuluan. Pada bagian ini, paragraf argumentasi membuat argumen yang akan disampaikan atau dengan menunjukkan dasar atau landasan dari sebuah argumen yang akan disampaikan oleh penulis. Bagian ini sangat penting karena bertujuan untuk menyampaikan argumentasi yang dapat memikat dan meyakinkan pembaca. Dengan menggunakan gaya bahasa yang menarik, maka pembaca akan memusatkan perhatian pembaca kepada argumen yang akan disampaikan. Tubuh argumen. Pada bagian ini, penulis menyampaikan pendapat yang berfokus pada usaha yang membuktikan pendapat atau gagasan yang telah disampaikan di awal pada bagian pendahuluan. Untuk meyakinkan pembaca, tulisan yang disampaikan bisa berupa fakta, data, dan alasan yang logis yang dapat mendukung pendapat si penulis. Kesimpulan. Kesimpulan pada struktur argumentasi yang terakhir pada paragraf argumentasi. Kesimpulan juga bisa sebuah ringkasan dari penulis. Tujuan dari bagian kesimpulan ini adalah untuk menunjukkan kepada pembaca bahwa gagasan atau pendapat yang akan diberikan sesuai dengan kebenaran dan dapat dipercaya. Ciri-ciri teks argumentasi. Setiap bacaan memiliki ciri-ciri khusus tersendiri. Begitu juga dengan teks argumentasi. Ciri-ciri teks argumentasi ditandai dengan bacaan yang banyak memuat ide, gagasan atau pendapat dari penulis. Bacaan yang diberikan juga disertai alasan logis, bukti, dan data. Tujuan dari penggunaan alasan logis, bukti, dan data tersebut digunakan untuk mengiringi pembaca agar mempercayai tulisan yang dibuat oleh penulis. Ciri-ciri teks argumentasi. Yang pertama, memuat ide, gagasan, pandangan, atau pendapat penulis. Yang kedua, disertai alasan logis, data, dan fakta. Yang ketiga, disampaikan secara analisis dan analogi. Yang keempat, berakhir dengan kesimpulan. Ciri-ciri paragraf argumentasi. Yang pertama, terdapat fakta yang disajikan untuk memberikan pembuktian kepada pembaca. Biasanya disajikan dalam bentuk grafik, gambar, fakta, berita, kutipan pendapat ahli, dan lain sebagainya. 2. Menjelaskan pendapat yang dapat meyakinkan dan mempengaruhi pendengar atau pembaca. Yang ketiga, terdapat sebuah gagasan atau ide yang disampaikan oleh penulis. 4. Terdapat alasan berupa data, fakta, dan argumen lain yang mendukung. Yang kelima, terdapat sebuah sumber ide berupa pengalaman, pengamatan, atau penelitian. 6. Pendapat disampaikan dengan merumuskan sebuah masalah dengan cara logis, analisis, dan kritis. 7. Terdapat penutup dengan penyampaian secara universal atau dengan memberikan sebuah kesimpulan secara general dan menyeluruh terkait tentang solusi dalam penyelesaian masalah. Contoh teks argumentasi. Yang pertama, berdasarkan cara mengembangkan topik utama, teks argumentasi atau paragraf argumentasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu paragraf argumentasi sebab akibat dan paragraf argumentasi akibat sebab. Paragraf argumentasi sebab akibat diawali dengan pendapat yang menjadi sebab atau alasan dari suatu topik atau permasalahan, kemudian paragraf dikembangkan dan mengarah
sebab pada bagian awal. Paragraf argumentasi akibat sebab merupakan kebalikan dari jenis paragraf. Sebab akibat yang telah dibahas sebelumnya, pola pada paragraf argumentasi akibat sebab diawali dengan akibat atau dampak berupa ulasan, ide atau gagasan atau pendapat, dan pada bagian akhir memuat sebab dari suatu permasalahan. Contoh yang satu, pemerataan pendidikan di Indonesia. Pendahuluan, pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia dapat dikatakan sangat tidak rata. Pada umumnya, kualitas pendidikan di daerah kota lebih unggul dari wilayah yang jauh dari perkotaan atau daerah pelosok. Kondisi ini didukung dengan fasilitas kota yang lebih memadai daripada wilayah pelosok. Hal ini memuat banyak wilayah pelosok yang susah berkembang. Tubuh argumen, seperti yang telah sedikit disinggung di atas bahwa fasilitas yang diberikan di wilayah kota lebih memadai. Sebut saja beberapa universitas ternama di Indonesia, seperti Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Surabaya, dan Universitas Pajajaran. Kelima universitas tersebut berada di wilayah perkotaan, sehingga rakyat kota dengan mendapatkan akses yang mudah dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Sedangkan masyarakat di wilayah pelosok mereka perlu merantau untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak seperti di kelima universitas tersebut. Belum lagi ditambah fasilitas penunjang lain yang sangat lengkap seperti adanya perpustakaan, rekreasi edukatif, dan fasilitas penunjang lain yang dimiliki daerah perkotaan. Bahkan masyarakat kota juga didukung oleh akses pendukung lainnya, misalnya jalan dan transportasi umum. Sebagian besar fasilitas tersebut tidak dimiliki oleh masyarakat di daerah pelosok. Kesimpulan, kualitas pendidikan di Indonesia yang tidak merata dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Namun penyebab utama dari kurang meratanya pendidikan Indonesia disebabkan oleh fasilitas untuk mendapatkan pendidikan tersebut. Wilayah kota memiliki banyak akses dan kemudahan untuk mendapatkan pendidikan. Kondisi yang sebaliknya terjadi di wilayah pelosok. Perlu upaya yang harus dilakukan untuk melakukan pemerataan pendidikan di Indonesia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah membangun fasilitas dan akses yang mudah untuk seluruh wilayah di Indonesia. Contoh 2. Melanjutkan ke jenis sekolah yang tepat. Pendahuluan. Indonesia mewajibkan masyarakat untuk wajib belajar 12 tahun. Pemerintah Indonesia tidak memberikan banyak pilihan untuk tingkat sekolah dasar dan menengah. Namun untuk tingkat berikutnya, pemerintah menyediakan banyak pilihan. Pilihan melanjutkan ke sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. Sayangnya, banyak pilihan sekolah ini belum termanfaatkan oleh banyak pihak. Hal ini dikarenakan masih paradigma masyarakat yang cenderung melanjutkan sekolah ke SMA daripada ke SMK, padahal keduanya memiliki potensi yang sama untuk mendapatkan masa depan yang baik. Tubuh argumen, semua orang terlahir dengan bakatnya masing-masing. Tidak semua dilahirkan dengan bakat akademis yang sama. Ada yang memang terlahir dengan kemampuan analisis dan akademis yang baik, namun juga dari kita yang terlahir dengan kemampuan seni yang lebih unggul. Tidak ada yang lebih unggul dari keduanya, masing-masing memiliki peluang yang sama untuk berkarya di bidang masing-masing. Sudah saatnya para orang tua mengarahkan anaknya mendapatkan pendidikan yang tepat. Jika dilihat memiliki bakat pada jalur profesi, maka SMK bisa menjadi pilihan yang tepat. Untuk anak yang memiliki bakat akademis dan analisis yang kuat, maka SMA adalah pilihan yang tepat. Keduanya sama-sama memiliki peluang yang baik di masa depan. Kesimpulan, dengan memilih jurusan yang tepat, potensi anak akan lebih terarahkan di sekolah yang tepat. Potensi yang mereka miliki dapat terasa dengan baik dan pada akhirnya mereka dapat berkarya sesuai bakat mereka, sehingga kondisi ini dapat mengurangi tingkat pengangguran. Jenis-jenis paragraf argumentasi. Yang pertama, paragraf argumentasi sebab akibat. Pada jenis ini, penulisan argumentasi akan diawali dengan sebab-sebab atau awal munculnya permasalahan. Dari suatu masalah yang selanjutnya, pembaca akan diarahkan pada suatu kesimpulan yang universal. Contoh paragraf argumentasi sebab akibat. Terdapatnya banyaknya perkebunan di area dataran tinggi, pegunungan dan perbukitan di daerah hulu aliran sungai Cihampelas. Memuat gunung-gunung dan bukit yang gundul tidak bisa menyerap air dengan maksimal, sehingga hujan besar yang terjadi dekat daerah tersebut selama kurang lebih 7 jam mengakibatkan banjir bandang yang memporak
perondakan rumah-rumah yang berdekatan dengan pinggiran sungai 7 kecamatan. Bencana tersebut memakan korban jiwa sebanyak 30 orang dan 16 lainnya hilang. Paragraf argumentasi akibat sebab. Jenis ini merupakan kebalikan dari sebab akibat. Untuk paragraf argumentasi akibat sebab, pengembangan diawali dari menjabarkan suatu kondisi dan merupakan efek dari sebuah permasalahan. Dari di sini, lalu paragraf dikembangkan menuju inti permasalahan serta menjadi penyebab ataupun pemicu munculnya suatu kejadian. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.